ya, yang memakai peci seperti ini nih, yang ada ukiran-ukiran, yang ada gambar-gambar di sini, baik relief maupun seperti gambar-gambar timbul ini. Nah, ini memang sampai sekarang ini masih dipegang oleh masyarakat bahwa yang memakai peci seperti ini adalah seorang penghulu atau yang disebut juga datuk. Dan ini sampai sekarang masih berlaku. Dan apabila kita bukan seorang datuk memakai ini, orang akan heran melihat kita dan akan jadi tanda tanya, kapan dia jadi datuk? Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang pariwisata, budaya, dan lingkungan kampung halaman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol like dan share. Kali ini kita akan membahas tentang pemakaian peci di rumah gadang. Pemakaian peci di ranah Minang. Khusus di daerah Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan, pemakaian peci ini ada aturan tidak tertulis yang telah berjalan di masyarakat selama ini. Di pemakaian peci ini ada tata caranya atau kebiasaan yang telah menjadi tradisi oleh masyarakat selama ini, yaitu ada aturannya peci ini bagaimana penempatannya. Peci sebenarnya selain sebagai untuk penutup kepala, penutup rambut di kepala, juga berfungsi sebagai simbol atau lambang yang bisa bercerita tentang siapa pemakainya. Yaitu apabila seseorang memakai peci seperti ini, itu apa artinya, dan memakai peci yang lain lagi apa artinya. Namun ada dua macam peci yang khusus atau yang umum dipakai di Solok Selatan, yaitu peci yang seperti saya pakai sekarang ini, yaitu peci polos. Peci polos ini adalah peci yang bebas dipakai oleh setiap laki-laki, walaupun dia itu nenek mama, walaupun dia itu lim lama, walaupun dia itu sebagai orang biasa, itu biasanya dia bebas memakai topi ini. Namun ada topi yang tidak boleh umum memakai. Kalau misalnya umum memakai topi tersebut, nanti diketawakan orang, yaitu topi yang seperti ini. Nah, ada lagi topi yang seperti ini, yaitu mempunyai hiasan. Biasanya ada yang seperti warna emas, ada warna ini, ada juga yang berupa relief di sekelilingnya ini. Nah, ini biasanya kalau orang umum itu tidak ini memakainya gitu loh. Tidak biasa memakainya. Yang boleh memakai atau yang biasa memakai ini adalah seorang penghulu atau datuk gitu. Jadi kalau misalnya orang umum memakai topi yang memakai hiasan-hiasan seperti ini, bagi orang kampung yang tahu bahwa dia bukan seorang penghulu, itu akan diketawakan gitu loh. Itu bukan pakaiannya. Jadi ini adalah merupakan ciri bahwa mereka tersebut sehari-hari yang memakai peci seperti ini adalah seorang penghulu atau yang disebut juga datuk. Jadi semuanya memang ada aturan artinya. Dan ada lagi yang lebih spesifik lagi, yaitu apabila seseorang memakai peci peci putih, peci haji seperti ini, itu biasanya otomatis kalau orang kampung melihatnya itu udah pasti orang yang udah pulang dari haji. Jadi bukan pulang umroh ya, pulang haji gitu.
Jadi apabila orang tersebut memakai topi ini, udah pasti dia itu adalah haji, yang sebut haji gitu. Jadi ini disebutnya topi haji. Tapi kalau orang yang belum pernah naik haji atau orang yang cuma sekedar umroh aja, lantas dia memakai peci seperti ini, nah itu nanti ada ininya, istilahnya di kampung itu, yaitu disebut dengan haji kala kalun. Jadi haji ala kamakah balun. Nah, itu kalau pada zaman dahulu itu orang-orang yang belum naik haji itu nggak berani memakai peci seperti ini. Dia akan malu, nanti akan diketawakan sama orang. Kapan kamu naik haji udah pakai topi itu? Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang sih sudah biasa memakai, sudah nggak jadi ini lagi, nggak fanatik seperti itu lagi. Tapi pada zaman dahulu ini sangat jadi perhatian dalam masyarakat. Kalau dia telah memakai peci ini berani di depan umum, berarti dia itu sudah naik haji. Tapi kalau dia belum naik haji, dia berani memakai topi ini di hadapan umum, itu nanti dia akan mendapat gelar namanya haji kala kalun. Jadi haji ala kamaka balun, artinya dia itu dari pakai peci haji padahal dia belum naik haji. Nah, begitu tradisi memakai peci atau kopiah haji yang selama ini tradisinya khusus ya di Minangkabau Solok Selatan. Dan ini juga pada saat ini seperti memakai peci haji ini sebenarnya sudah nggak begitu fanatik, benar. Tapi kalau memakai peci seperti ini ya, yang memakai peci seperti ini nih, yang ada ukiran-ukiran, yang ada gambar-gambar di sini, baik merelief maupun seperti gambar-gambar timbul ini. Nah, ini memang sampai sekarang ini masih dipegang oleh masyarakat bahwa yang memakai peci seperti ini adalah seorang penghulu atau yang disebut juga datuk. Dan ini sampai sekarang masih berlaku. Dan apabila kita bukan seorang datuk memakai ini, orang akan heran melihat kita dan akan jadi tanda tanya, kapan dia jadi datuk. Demikian mungkin sekelumit tentang kebiasaan atau tradisi di suatu daerah, khususnya yang saya ceritakan ini ialah yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan mungkin di tempat-tempat lain kebiasaan atau tradisi seperti ini juga tidak berlaku, tapi inilah kenyataannya yang ada di kampung kita Solok Selatan. Terima kasih. Nah, demikianlah sekelumit tentang tata cara tradisi yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Solok Selatan, dalam penggunaan atau pemakaian peci. Jadi peci itu dipakai sesuai dengan fungsi dan kegunaannya oleh masyarakat, dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi atau pemberitahu, sebagai simbol atau lambang bahwa orang yang memakainya itu statusnya sesuai dengan apa yang dipakai pecinya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.